ada evaporasi, ada kondensasi. Kira-kira itu apa ya? Anak-anak ada yang tahu? Ya, betul. Itu adalah tahapan dari siklus air. Siklus air adalah materi yang akan dibahas oleh kita hari ini. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bertemu lagi dengan Ibu Winda. Hari ini kita akan belajar materi IPA mengenai siklus air. KD materi hari ini adalah menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini adalah 1. Siswa mampu menyebutkan manfaat air bagi makhluk hidup. 2. Siswa mampu menyebutkan tahapan siklus air. 3. Siswa mampu menjelaskan proses terjadinya siklus air.
Dari video tersebut dapat kita lihat manfaat air. Yang pertama, manfaat air bagi manusia. Untuk mandi, untuk berwisata, kemudian untuk transportasi, dan lain-lain. Manfaat air bagi hewan yang pertama untuk mandi, untuk minum, dan untuk tempat tinggal. Manfaat air untuk tumbuhan yang pertama untuk menyuburkan tanah dan bahan pelengkap untuk keberlangsungan fotosintesis. Tahukah anak-anak, 70% dari bumi terdiri dari air. 3% diantaranya merupakan air tawar, 2%-nya merupakan air es, dan sisanya merupakan air yang bisa kita konsumsi, yang ada di mana? Ada di danau, ada di dalam tanah, dan yang terjadi pada siklus air. Dapat kita pahami bahwa air memiliki peranan penting dalam kehidupan anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana air yang kita pakai tetap ada padahal terus dikonsumsi? Ada yang tahu apakah air tersebut berkurang, bertambah, atau tetap dengan banyaknya seperti itu? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Air di bumi cenderung tetap dan terus ada pada kestabilannya. Mengapa demikian? Karena adanya siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dari permukaan bumi menuju atmosfer, kemudian kembali lagi ke bumi. Air laut, danau, sungai menguap karena sinar matahari. Peristiwa ini disebut evaporasi. Bukan hanya itu, tumbuhan yang merupakan pohon, tanaman rumput, dan lain-lain juga menguap loh anak-anak. Proses tersebut disebut peristiwa transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik ke udara, kemudian berubah menjadi awan-awan, lalu membentuk air-air. Itu disebut peristiwa kondensasi. Angin membawa awan menuju daratan atau dataran tinggi yang mengakibatkan terjadi perubahan suhu. Perubahan suhu ini mengakibatkan kristal-kristal air di dalam awan berubah menjadi butiran-butiran air yang jatuh ke bumi atau disebut hujan. Peristiwa ini disebut presipitasi. Peristiwa presipitasi membuat air dari langit kembali ke permukaan bumi, yaitu kembalinya air ke laut, ke danau, atau ke sungai. Nah, air yang jatuh ke permukaan bumi ini juga masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Dari penjelasan tadi dapat anak-anak pahami ya, betul bahwa air di bumi ini cenderung tetap. Ya, anak-anak, air bagi kehidupan manusia itu sangat penting ya. Maka kita harus terus menjaga dan melestarikan air ini untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, jika kita mengkonsumsi air yang kotor, maka akan terjadi apa? Kita akan terjangkit penyakit, badan tidak sehat, kemudian airnya juga kotor ya anak-anak. Berikut adalah cara-cara untuk kita melestarikan air. Yang pertama, menjaga lingkungan. Yang kedua, hemat air. Yang ketiga, mengurangi bahan kimia atau membuang bahan kimia pada tempat yang benar. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baik, tidak ada ya, sudah dipahami semuanya. Berikut Ibu sajikan latihan agar anak-anak lebih memahami lagi materi mengenai siklus air ini. Silakan dikerjakan.
Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan ya? Good job. Kita bahas bersama-sama ya latihan yang tadi kita kerjakan. Baik, kita mulai anak-anak ya. Ini soal yang tadi Ibu lampirkan. Betul? Yang pertama kita mulai dari apa nih? Dari naiknya air ya. Air tuh kan ada yang dari laut langsung, ada juga yang dalam tanah. Kalau dari laut yang tadinya air berubah menjadi uap, kemudian naik ke atas langit, itu disebut apa? Ada yang masih ingat? Ini adalah proses evaporasi. Kemudian ada juga selain dari laut, dari pohon-pohon, dari dalam tanah. Air di dalam tanah dan pohon-pohon juga sama menguap ke atas langit. Ini disebut proses apa anak-anak? Transpirasi. Kemudian setelah naik ke atas, tadi ya air-air tadi berubah menjadi awan yang mengandung kristal-kristal air. Kemudian yang tadinya di atas laut berpindah ya ke dataran tinggi atau ke daratan, dibawa oleh angin. Ini disebut proses apa? Ada yang masih ingat? Nah, ini adalah proses kondensasi, peristiwa kondensasi ya. Kemudian tadi sudah ke dataran tinggi ya. Kemudian air-air yang ada di dalam awan tuh yang tadinya kristal berubah menjadi butiran air dan turun lagi ke bumi. Ini proses apa disebutnya? Proses presipitasi. Nah, kemudian turun ke bawah ya, ke bumi lagi hujan, kemudian masuk lagi ke dalam tanah ya. Betul anak-anak, masuk ke dalam tanah. Nah, ini disebut apa? Proses infiltrasi. Nah, ayo, siapa yang betul semua? Ada? Keren ya. Terus belajar yang belum sempurna semua, dan selamat bagi anak-anak yang sudah menjawab dengan betul semuanya ya. Kita lihat ya, betul semua. Selamat kepada Andri-Andrian yang telah mengerjakan latihan dengan nilai sempurna. Baik anak-anak, karena pembelajaran telah Ibu sampaikan, kita berada di akhir pembelajaran. Anak-anak, mari kita simpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama ada apa tadi? Kita belajar mengenai manfaat air. Manfaat air bagi manusia sebagai alat untuk mandi, minum, kemudian transportasi, dan banyak lainnya. Yang kedua, manfaat air bagi hewan untuk mandi, sebagai apa? Sebagai tempat tinggal, dan juga untuk minum. Yang ketiga, manfaat air bagi tumbuhan sebagai bahan untuk fotosintesis dan juga sebagai penyubur tanah. Selanjutnya ada siklus air. Siklus air secara umum terjadi dari selanjutnya siklus air yang prosesnya secara umum terdiri dari 3 tahap. Yang pertama penguapan, yang kedua pembentukan awan, dan yang ketiga hujan. Yang terakhir anak-anak yang sangat penting yaitu cara kita untuk melestarikan air. Yang pertama apa? Dengan cara menghemat air. Yang kedua menjaga lingkungan. Yang ketiga apa? Yaitu mengurangi bahan-bahan kimia atau membuang bahan kimia pada tempatnya. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Agar lebih semangat, kita nyanyikan lagu satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, jadilah jembatan. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, 3 jari kiri,
jadi 6, jadilah menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, marilah berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat bagi anak-anak semua dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.